Pegi ucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi hingga Prabowo. Pegi Setiawan yang sempat ditahan setelah menjadi tersangka kasus pembunuhan Vina akhirnya bebas. Dikutip dari siaran langsung Tribun Jabar, Pegi keluar dari ruang tahanan pada Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024, sekitar pukul 21.40 waktu Indonesia Barat. Didampingi kuasa hukum dan keluarganya, Pegi menyampaikan terima kasih kepada sejumlah pihak yang mendukungnya. Mulai dari netizen, wartawan, hingga Presiden Jokowi dan Presiden terpilih tahun 2024 sampai tahun 2029 Prabowo Subianto. Terima kasih kepada seluruh netizen Indonesia yang sudah mau mendukung saya dan kepada seluruh wartawan di Indonesia yang sudah mendukung saya, kata Pegi. Penampilan Pegi menjadi sorotan karena terus memegang tasbih pada tangannya. Pegi bebas langsung sungkem ke ibu. Pegi Setiawan bebas langsung sungkem ke ibu setelah status tersangkanya dalam kasus Vina Cirebon gugur. Pegi Setiawan berterima kasih kepada ibunya karena telah mendoakan sepanjang siang dan malam saat menjalani penahanan kasus Vina Cirebon. Tak hanya kepada ibu, Pegi Setiawan juga berterima kasih kepada tim pengacara dan netizen yang sudah membelanya mati-matian. Akhirnya perjuangan tim pengacara Pegi Setiawan membuahkan hasil setelah Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan pra-peradilan. Pegi Setiawan telah meninggalkan Polda Jabar pada Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024, malam setelah status tersangkanya dibatalkan pada pagi hari karena menang pra-peradilan. Saat akan meninggalkan Polda Jabar, Pegi mengeluarkan beberapa pernyataan berupa ucapan terima kasih, termasuk ke Presiden Jokowi, Presiden terpilih Prabowo Subianto hingga netizen. Terima kasih banyak kepada Pak Prabowo Subianto, warga Indonesia, dan seluruh tim kuasa hukum, juga wartawan yang selama ini sudah mendukung dan doakan saya sampai membela mati-matian, kata Pegi. Tak lupa, Pegi pun berterima kasih pada Kartini, ibundanya yang sudah mendoakannya siang malam. Saya sangat bahagia. Netizen Indonesia juga terima kasih banyak. Semoga Allah membalas semuanya. Saya ingin pulang dan beristirahat, katanya. Diketahui pada sidang pra-peradilan, Hakim Tunggal Eman Sulaiman mengabulkan seluruh permohonan pihak Pegi pada persidangan di Pengadilan Negeri Bandung. Alhasil, Pegi yang ditahan sejak tanggal 21 Mei tahun 2024, dibebaskan. Sebelumnya, Pegi ditetapkan sebagai tersangka pada kasus Vina Cirebon saat keluar dari sel di gedung Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti, di Tahti, Polda Jabar, Senin pada pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Pegi terlihat bahagia. Dia mengenakan kaos berwarna kuning. Pegi langsung disambut keluarga dan tim kuasa hukumnya. Dia kemudian menuju ruangan yang di dalamnya sudah ada ibunda serta keluarga dan beberapa kuasa hukumnya. Terlihat di sela-sela jendela, Pegi pun sungkem dan berjabat tangan ke setiap anggota kuasa hukumnya. Puncaknya, Pegi sungkem ke ibundanya, Kartini, yang duduk bersama adiknya. Pegi juga mengungkap kegiatan selama berada di tahanan sejak tanggal 21 Mei tahun 2024. Dia mengatakan menjalani rutinitas makan, tidur, dan ibadah. Kuasa hukum Pegi, Tony RM, mengatakan, Pegi kemungkinan bakal langsung ke Cirebon, tapi tergantung pada kondisinya. Namun, dipastikan setelah dari Polda, Pegi akan dibawa ke sekretariat kuasa hukumnya di Jalan Sabang, Kota Bandung. Kalau siap ya pulang, tapi tentu istirahat dahulu. Rencananya akan ada syukuran di Cirebon dan warga Cirebon siap menyambutnya, katanya. Jangan maju. Tetap kita berikan kesempatan kepada kawan-kawan semua. Habis itu buka jalan. Terima kasih banyak pada seluruh Bang, kamera bang.
Dan saya mau juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Presiden Bapak Joko Widodo, Presiden terpilih Prabowo Subianto dan tim yang lainnya. Dan saya juga mengucapkan kepada seluruh netizen Indonesia yang sudah mau mendukung saya dan mau mendoakan semua saya. Dan saya mau juga mengucapkan sama wartawan di seluruh Indonesia yang sudah mau mendukung saya dan sudah mau mensupport saya, mau mengasih doa buat saya. Dan saya juga mau mengucapkan kepada seluruh tim kuasa hukum saya yang selama ini sudah mendukung saya, sudah membela saya dan sudah mati-matian buat saya. Alhamdulillah sehat. Terima kasih banyak. Di sini seperti biasa, ya ibadah paling terus sehari-hari paling tidur, makan tidur aja. Makan tidur gitu. Ini ngomong apa tadi ke ibu? Ibu terima kasih banyak karena atas doa-doa beliau. Saya jadi Allah mengabulkan semua doa-doa saya dan ya terima kasih banyak sudah bisa diucapkan kata-kata. Saya sangat bahagia. Semoga takdir kebenaran ini bisa terungkap. Amin. Status tersangka Peggy Setiawan dinyatakan tidak sah oleh PN Bandung pada Senin 8 Juli. Tangis haru keluarga pun pecah setelah mendengar putusan tersebut. Adapun sidang putusan pra-peradilan ini disampaikan Hakim Tunggal Eman Sulaiman, ia menyatakan penetapan tersangka Peggy tidak sah dan batal demi hukum. Sementara itu berdasarkan pantauan di lokasi, keluarga Peggy tampak menangis saat mendengar putusan tersebut. Bahkan keluarga Peggy langsung melakukan sujud syukur, seketika suasana sidang juga menjadi riuh dan tak kondusif. Di sisi lain, salah satu kuasa hukum Peggy, Marwan Iswandi mengaku sangat puas dengan putusan PN Bandung yang mengabulkan pra-peradilan kliennya. Marwan menilai keadilan benar-benar ditegakkan dalam permohonan pra-peradilan Peggy. Sementara itu Polda Jabar juga bereaksi atas putusan ini. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nur Hadi katakan pihaknya bakal patuh terhadap putusan hakim. Polda Jawa Barat mengaku tidak akan memberikan ganti rugi kepada pihak Peggy Setiawan. Hal itu diungkapkan oleh Kadif Hukum Polda Jawa Barat, Kombes Nur Hadi Handayani seusai sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Hal itu kata dia, dikarenakan pada putusan Hakim PN Bandung Eman Sulaiman, tidak disampaikan kalau Polda Jabar harus memberikan ganti rugi. Padahal dengan menangnya Peggy Setiawan di pra-peradilan, itu membuktikan bahwa Polda Jabar telah salah tangkap. Pada putusan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, 8 Juli 2024, Hakim Eman Sulaiman meminta agar Peggy Setiawan segera dibebaskan. Eman Sulaiman juga mengatakan bahwa penetapan tersangka atas Peggy Setiawan dinyatakan tidak sah secara hukum. Menanggapi hal itu Kombes Nur Hadi Handayani mengaku akan mematuhi putusan PN Bandung. Nur Hadi juga mengatakan pihak penyidik Polda Jabar akan membebaskan Peggy Setiawan. Sementara untuk DPO atas nama Peggy Perong, ia mengaku akan berkoordinasi lagi dengan penyidik. Namun yang pasti, Polda Jabar akan segera membebaskan Peggy Setiawan. Kemudian saat ditanya kompensasi, ia mengatakan tak ada ganti rugi yang dilakukan Polda Jabar kepada Peggy Setiawan. Sebab menurut dia, pada putusan pra-peradilan tidak disebutkan Polda Jabar harus membayar ganti rugi. Kan kompensasi dari putusan hakim juga, bukan dari kita. Tadi tidak menyebutkan istilahnya ganti rugi segalakan gitu, kata dia. Hakim Eman Sulaiman, kata dia, hanya meminta Peggy Setiawan segera dibebaskan. Jadi untuk dihentikan penyidikan kemudian segera dibebaskan, itu aja, ungkapnya. Kecurigaan mulai membanjiri kasus pembunuhan Vina dan Eki menjelang putusan sidang pra-peradilan. Putusan sidang itu akan disampaikan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 8 Juli 2024. Kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penangkapan tersangka terhadap kliennya tidak sah.
Bahkan, muncul kecurigaan usai jalannya sidang yang digelar pada Senin 1 Juli hingga 5 Juli kemarin. Salah satu kecurigaan itu diungkap oleh mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Purnawirawan Susno Duaji. Susno justru menaruh kecurigaannya kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki, yakni AF. Susno meyakini bahwa 11 orang terpidana yang ada di BAP didapatkan Ibtu Rudiana, ayah Eki, dari keterangan AF. Apalagi AF pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya Eki pada 2016 silam. Tak hanya AF, Susno turut menyeret nama Dede dan Bel-Bel untuk ikut diperiksa. Susno menilai penyidik harus kembali ke awal mula penyelidikan kasus tersebut. Ia juga meminta penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih, dirinya mendengar bahwa anak buah Ibtu Rudiana yang telah menyita CCTV tersebut. Susno juga meminta Peggy Setiawan asal Cianjur juga ikut diperiksa agar kasus tersebut terang benderang. Nanti nama baiknya karena berdasarkan putusan Prapit juga bahwa dia dikembalikan ke harkat martabatnya, itu akan dikembalikan, itu akan ada tahapannya selanjutnya. Ya, otomatis dengan diputuskan ini, yang pertama kami akan mengajukan supaya Peggy Setiawan harus hari ini juga dikeluarkan berdasarkan putusan, sudah tidak ada lagi alasan. Dengan diputuskan ini secara serta-merta juga nama baik Peggy Setiawan itu kembali dipulihkan. Kalau misalnya ini Bang, apakah akan ada permintaan ganti rugi atau kami belum masuk ke zona itu. Harapan kami, perjuangan kami adalah Peggy Setiawan. Oke. Lawan Indramayu bonggaan. Indramayu pokoknya. Indramayu Hercules goyang. Lawan Indramayu sama-sama. Itu juga ada sih. Ada yang mau disampaikan mungkin Pak? Oh ini lagi diaman. Udah ketemu. Ikut juga yang jemput Peggy. Terima kasih. Penuh. Semua akan jemput Peggy. Semua Bu, semua. Kita ketemu di Polda ya.